Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan ini kegiatan belajar mengajar kita alihkan secara online, di mana keadaan negara kita sedang dalam kondisi yang kurang baik. Wabah penyakit menular sedang merajalela di negara kita, yaitu virus COVID-19 atau biasa dikenal dengan virus corona. Maka dari itu, pembelajaran hari ini kita alihkan secara online melalui video. Namun, meskipun pembelajaran kita hari ini dilaksanakan secara online, anak-anak tetap harus belajar di rumah, stay di rumah saja, jangan kemana-mana, tetap semangat belajar meskipun kita tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Nah, tak kenal maka tak sayang maka kita tak aruf. Baiklah, perkenalkan, nama Ibu Nur Apriyanti, biasa disapa dengan Ibu Anti. Nah, pada kesempatan ini Ibu Anti akan menjelaskan materi pembelajaran pada hari ini, yaitu bagian-bagian dari bunga. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekarang kita memasuki materi bagian-bagian bunga. Sebelum kita mengenal bagian-bagian bunga, ada baiknya kita throwback terlebih dahulu, mengingat terlebih dahulu apa saja bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan bahwa ada 5 bagian-bagian dari tumbuhan, yaitu yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, setelah kita mengingat kembali bagian-bagian dari tumbuhan, sekarang kita memasuki materi bagian-bagian dari bunga. Let's go! Bunga adalah alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, bunga ini memiliki 2 jenis anak-anak, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Nah, bunga sempurna ini memiliki 2 alat perkembangbiakan seperti benang sari dan putik. Nah, sedangkan bunga yang tidak sempurna ini hanya memiliki 1 alat perkembangbiakan, yaitu contohnya seperti benang sari, hanya memiliki benang sari saja, atau hanya memiliki putik saja. Contoh dari bunga tidak sempurna ini yaitu bunga pepaya atau bunga salak. Nah, sedangkan contoh dari bunga yang sempurna ini yaitu contohnya pada bunga sepatu, bunga tulip, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan memasuki struktur dan fungsi bunga. Pada struktur dan fungsi bunga terdiri dari yang pertama yaitu ini adalah benang sari. Kemudian ini adalah benang sari, anak benang sari ya anak-anak. Nah, kemudian yang ini merupakan tangkai dari benang sari. Yang pertama yaitu benang sari. Nah, ini merupakan kepala sari. Nah, yang kemudian ini merupakan tangkai dari benang sari. Nah, ini adalah kepala putik. Nah, kepala putik, kemudian di atas ini memang kepala putik. Nah, kemudian di bagian ini merupakan tangkai putik. Nah, sedangkan yang warna merah merona yang sangat menarik ini merupakan kelopak mahkota bunga.
sudah ada kepala putik, ini benang sari atau kepala sari, kemudian tangkai benang sari, tangkai putik, mahkota bunga. Selanjutnya kita ke sini, yaitu ini adalah kelopak bunga. Nah, kelopak bunga, kemudian yang kuning di tengah-tengah ini adalah bakal biji. Kemudian yang di bawah warna coklat-coklat agak kecoklatan ini merupakan dasar bunga. Dan yang ini adalah tangkai bunga. Baiklah, kita periksa dulu. Sudah ada kepala putik, benang sari atau kepala sari, tangkai dari benang sari, tangkai putik, mahkota bunga, kelopak bunga, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Baiklah, sudah lengkap ya strukturnya di sini. Nah, setelah memperhatikan struktur-struktur bunga, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih fungsi dari struktur-struktur bunga itu? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan fungsi-fungsi dari struktur-struktur yang ada pada bunga. Nah, fungsi struktur yang pertama yaitu tangkai dari yang paling bawah. Nah, tangkai ini adalah bagian bunga yang paling bawah yang berfungsi sebagai penopang dari dari bunga ini, baik dari bunga saat kuncup maupun saat bunga mekar setelah berkembang. Nah, kemudian dasar bunga. Nah, dasar bunga ini merupakan bagian sangat dasar setelah tangkai bunga yang berfungsi sebagai tempat melekatnya kelopak-kelopak bunga. Jadi kelopak-kelopak bunga itu melekat pada dasar bunga. Nah, kemudian bakal biji. Nah, bakal biji ini berfungsi sebagai alat generatif tumbuhan yang akan menghasilkan buah baru atau bunga baru ya, yang akan membentuk bunga baru. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kelopak bunga. Nah, kelopak bunga merupakan bagian paling luar pada bunga. Nah, kelopak bunga ini berfungsi sebagai alat pelindung alat pelindung bunga saat bunga masih kuncup. Nah, selanjutnya yaitu ada mahkota bunga. Nah, mahkota bunga ini berfungsi untuk menarik perhatian serangga atau tumbuhan, di mana saat serangga mendekati tumbuhan tersebut terjadilah proses penyerbukan. Nah, selanjutnya yaitu tangkai putik. Nah, putik merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Nah, sedangkan benang sari merupakan alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Nah, putik dan benang sari ini jika tertiup angin maka terjadilah proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ini dibantu oleh bantuan serangga. Pada saat tertiup angin atau serangga mendekati kelopak bunga, maka terjadilah proses penyerbukan pada bunga sehingga menghasilkan bakal biji, kemudian menghasilkan lagi kelopak bunga sehingga terbentuklah bunga baru. Baiklah, sekian penjelasan Ibu hari ini anak-anak. Mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan membagi kalian kelompok secara online terlebih dahulu. Kemudian Ibu akan memberikan tugas yaitu menentukan struktur-struktur dan fungsi-fungsi bunga. Kemudian kalian isi. Ini nanti Ibu kirim dalam format file. Kemudian kalian minta bantuan orang tua kalian untuk mengirimkan format file yang telah kalian isi kepada Ibu. Selanjutnya Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.